Ibu. Berjumpa lagi dengan saya Suelvi TGP Angkatan 8 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, SD Negeri 26 Belinyu. Kali ini saya akan ditemani oleh Ibu Desi dari kelas 4 SD Negeri 26 Belinyu. Assalamualaikum Bu Desi. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana kabar hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Ibu juga bagaimana kabar Bu? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja Bu ya. Baik Bu, di sini kita akan melakukan kegiatan praobservasi, di mana kegiatan ini tujuannya untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan. Nah, praobservasi ini juga bertujuan untuk persiapan awal dalam proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan, sehingga hasil dari pembelajaran itu akan berjalan dengan baik. Nah, di sini Bu ya, saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama mengenai tujuan pembelajaran. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan? Nah, berdasarkan perancangan yang saya tulis, untuk tujuan pembelajaran itu ada 3 Bu. Untuk yang pertama itu peserta didik mengenal gaya magnet dan sifat-sifat gaya magnetnya. Dan yang kedua itu ada peserta didik dapat mengidentifikasi tipe gaya yang dihasilkan dari percobaan-percobaan benda magnetis. Dan yang terakhir, yang ketiga itu peserta didik dapat mengetahui manfaat dan penerapan gaya magnetis itu dalam aktivitas sehari-harinya Bu. Jadi di sini tujuan pembelajaran yang ada 3 ya Bu? Iya, ada 3. Dicapai. Terus bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Untuk area pengembangannya itu saya menggunakan 2 aspek, yaitu pengetahuannya dan keterampilan. Untuk aspek pengetahuan itu untuk menguraikan penghasilan dari gaya magnet pada suatu benda magnetis, yaitu dengan percobaan-percobaan dari benda magnetis. Dan untuk keterampilan itu hasil dari percobaan-percobaan benda magnetis tersebut. Jadi di sini yang akan Ibu kembangkan itu adalah di ranah pengetahuan dan keterampilan. Terus bagaimana rancangan yang ingin dicapai pada pembelajaran itu, baik strategi, metode, media pembelajaran, serta media pembelajaran yang akan digunakan nanti? Baik, untuk rancangan pembelajarannya saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial dan emosional yang berdasarkan dengan kemampuan peserta didik dan keaktifan peserta didik, dengan cara mengadakan membuat kelompok peserta didik tersebut, terus berdiskusi, ada juga penugasan dan tanya jawab. Dan untuk modelnya saya menggunakan problem based learning, dan untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi karena per kelompok, terus ada tanya jawab dan penugasan. Dan media itu saya menggunakan media buku panduan IPAS, dan juga ada LKPD-nya dan video pembelajaran. Baik Ibu, di sini jadi keaktifan anak yang Ibu lihatkan ya. Terus di medianya Ibu menggunakan video pembelajaran LKPD dan buku panduan siswa ya. Nah, jadi kira-kira kapan ini akan melaksanakan kegiatan? Untuk adanya pelajaran IPAS juga hari Kamis Bu adanya. Hari Kamis ya. Iya. Jam keberapa? Jam pertama. Jadi nanti saya akan datang lagi ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi di kelas Ibu ya pada hari Kamis jam pertama. Nah, di sini saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa yang terjadi di kelas Ibu atau selama Ibu melakukan proses pembelajaran. Ya. Nah, sebelum kita akhiri percakapan pada hari ini, kira-kira apa yang didapatkan dari percakapan? Dari percakapan yang kita lakukan ini, saya mendapatkan gambaran ke depannya saya menggunakan media apa nanti, dan dari media yang digunakan nanti mungkin sudah saya persiapkan dari sekarang, dari percakapan kita. Terima kasih Ibu atas waktu yang telah
disediakan. Pada kegiatan ini ya, mungkin nanti kita akan bertemu lagi di kegiatan pasca observasi, nanti akan didampingi oleh ibu pendamping praktik. Nah, pada hari itu kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi isi kelas di kelas ibu nanti ya. Nah, kali ini saya mengucapkan banyak terima kasih kepada ibu ya. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Gak masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kurang semangat. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Ada yang sakit? Ya, untuk ketua kelas, boleh kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran. Berdoa mulai. Dan
Kita beri. Tepuk satu berarti tepuknya satu kali. Kalau ibu tepuknya 2 kali berarti 2 kali. kalau 3, 3 kali. kalau 4, 4 kali. kalau 5, 5 kali. tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Oh, tepuk 4. Oh, masih ada lagi. Tepuk 4. Kita tepuk 4 lagi. Tepuk. Belum. Tunggu instruksi ya. Tepuk 4. Ayo fokus. Fokus makan ya? Kalau makan tuh. Kalau makan pasti fokus. Kita ulangi lagi. Tepuk 4. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Ada yang tahu gaya itu apa? Iya, gaya. Saya Bu. Apa itu gaya, Nak? Gaya adalah interaksi pada benda dalam bentuk tarikan atau dorongan. Oh, itu untuk ada yang tahu dengan gaya magnet? 3. Ada yang tahu? Ya. Kalau magnet itu ada mempunyai berapa kutub? Apa beda? 2 kutub. Kutub apa saja? Ada kutub apa? Mana bukunya? Dilihatin bukunya. Coba buka halaman 79. Di situ ada daya magnet. Ada nggak? Ayo kutub apa saja? S dan U. S itu apa? S itu selatan. Kalau U Utara. Melakukan teknik stop. Ada yang tahu teknik stop? Ya. Teknik stop itu menahan nafas lalu dikeluarkan. Ayo kita sama-sama. 1, 2, 3, tarik nafasnya. Tahan, keluarkan. Udah, Dak. Udah. Tambah lagi. Ayo tarik nafasnya. Hidup udara yang segar. Tahan. Keluarkan. Jangan keluarkan dari gas ya. Kalau gas itu bau. Gimana? Nggak lega lu. Apalagi kan tarik nafas lagi. Maulana masih mau? Nggak mau. Nanti tekan ke Maulana ya. Jadi hari ini kita belajar tentang magnet. Gaya magnet, karena kan separuhnya belum tahu kan gaya magnet itu kutub S dan U. S itu selatan dan U itu utara. Dan magnet juga mempunyai sifat-sifat magnet. Oke, baik, selanjutnya kita ada pembagian kelompok. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagikan kalian kelompok. Ada 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok pertama sebelah sini ya. Untuk kelompok 2 sebelah sini dan kelompok 3 sebelah sini. Tapi bukan ini kan orang kelompoknya. Nanti Ibu sebutin ya. Untuk pertama D
dan viola. Yes. Dan yang ketiga sebelah sini nanti ada Ilham, Juanda, Maulana, Aldi, Putra, Kandu, Vero, dan Shelo. Boleh di kelompoknya. Baik, untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Setiap kelompok mendapat pertanyaan yang berbeda-beda. Untuk kelompok 1, pertanyaannya itu ada pilihan ganda. Benar? Benar? Pilihan ganda. Dan untuk lembar kerja peserta, oke, untuk ini ada kan setiap masing-masing kelompok pasti mendapatkan lembar kerja peserta didik. Di situ ada tulisnya nama. Tulis nama kelompoknya, kelompok berapa. Terus nama-nama kelompoknya juga ditulis. Kelas berapa? Yang pasti kelas 4 ya, bukan kelas 5. Terus di sini ada magnet benda ajaib, ada percobaan pertama dan percobaan kedua. Nanti kita percobaan tentang magnet yang pertama dan magnet yang kedua. Ada bawa magnetnya? Ada. Oke, yang ada bawa magnet boleh dikeluarkan. Kalau yang tidak ada bawa magnet nanti oke, untuk kelompok yang pertama. Untuk kelompok pertama ada soal pilihan ganda, benar? Benar. Untuk kelompok pertama jawab soal pilihan ganda bila sudah selesai melakukan percobaan pertama dan kedua nanti. Jadi sesudah memulai percobaan langsung jawab pertanyaannya. Dan untuk kelompok kedua cuma esai, benar? Cuma esai. Jadi kalau sudah melakukan percobaan pertama dan kedua, jawab esainya ya. Dan untuk kelompok ketiga ini ada benda-benda magnet ya. Yang ini. Dan untuk nanti isi ini, jawab pertanyaan ini nanti kalau sudah melakukan percobaan pertama dan kedua. Udah paham? Sudah? Sudah. Jadi untuk lembar kerja peserta didiknya yang pertama diisi. Oke, baiklah anak-anak. Sebelum kita melakukan percobaan, alangkah baiknya kita menonton video dulu tentang pengertian dan sifat-sifat magnetnya. Jadi perhatikan di depan. Sifatnya. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang artinya batu magnesian. Magnesian atau magnesia adalah nama sebuah kota di wilayah Yunani yang sekarang berubah nama menjadi Manisia di wilayah Turki. Pada zaman prasejarah, di Magnesia juga ditemukan banyak kandungan magnet. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu. Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2.
magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik. Kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet, akan semakin kuat. Untuk lembar percobaan. Ada kan? Coba diskusikan per kelompok apa hasil dari percobaan pertama dan percobaan keduanya. Kelompok 3. Mana lembar kerjanya? Diisi lembar kerjanya diisi. Mana nomor jawab? Kan ada tulis percobaan pertama saat dua kutub yang sama didekatkan bagaimana? Terus ada percobaan kedua itu kan? Untuk percobaan kedua. Untuk yang sebelah sini, nggak paham untuk yang di sini. Yang sama didekatkan hasil apa? Nggak didekatkan hasil apa? Jadi dari yang percobaan kedua jangan di sini, tapi di sini. Percobaan kedua ada dan kertas. Hasilnya dulu. Apa itu bisa menjadi apa? Ada butuh yang atau enggak? Halo. Halo. Tepuk satu. Tepuk ya, ulangi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Ayo ulangi lagi. Tepuk tiga. Lagi tepuk tiga. Ayo dapat. Salam meriah. Lagi tepuk tiga. Tepuk tiga. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, untuk lembar kerja kelompoknya sudah selesai semua. Oke, untuk perwakilannya, untuk ibu mau kelompok pertama, untuk perwakilannya maju ke depan untuk mempresentasikan hasil dari percobaan pertama dan kedua. Orang tua. Perkenalkan kami dari kelompok 1 untuk membacakan mari melakukan percobaan 1. Saat dua kutub yang sama didekatkan, menghindar atau tidak meleset. Saat dua kutub yang berbeda didekatkan, meleset atau menempel. Percobaan kedua, jika
Tiga. Assalamualaikum. Perkenalkan, saya dari kelompok 1 yang terdiri atas nama Ziola, Feby, Jonathan, Sapita, Raisa, dan Riri Salsa. Mari melakukan percobaan pertama. Kegiatannya saat dua kutub yang sama mendekat. Hasil pengamatan menghindar atau tidak mendekat. Saat dua kutub yang berbeda didekatkan, hasil pengamatannya melekat atau menempel. Percobaan kedua, jika penggaris dan kertas digosokkan, maka akan mengalami gaya magnet. Terima kasih. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 1. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh duduk kembali. Baik anak-anak, dari sini apa menarik yang kalian pelajari dari magnet? Apa? Kalau kutub berlawanan arah? Hah? Ayo bersama ngomong. Gimana? Menghindar. Dari penggaris tadi gimana? Dapat dah gaya magnetnya? Oke, siapa yang biasanya hobi menghiasi kulkas dengan magnet-magnet? Ada di rumah? Ayo tunjuk tangan. Ayo tinggi. Biasanya dengan magnet-magnet apa? Buah-buahan. Kalau Vio? Biasa? Buah-buahan. Jadi tadi di video ada magnet buatan, magnet alami, magnet-magnet. Kalau U, ini berarti jenisnya magnet U. Ada magnet cincin seperti ini, magnet utang, magnet ladang, magnet bat, dan magnet silinder. Yang di bawah teman-teman nih, jenisnya magnet apa? Cincin. Ada yang lain? Yang sebelah sini bawa magnetnya magnet cincin. Berarti kebanyakan yang membawa magnet cincin. Baik, kita akan melakukan percobaan yang pertama. Ibu ada membawa apa ini? Resleting. Dan ini ada seperti pipa, isi stapler, ada jarum, cotton bud, plastik, ini sukses juga, ini penjepit kertas, terus ada baterai, besi, ada baut, ada klip kertas juga, ada paku, ada patok, penjepit kuku, dan karet gelang. Di sini ibu ada bawa berapa? 9 batu. Yang sebelah sini untuk kelompok ini 2, 3. Yang untuk kelompok pertama ada berapa? 2. Ada 2.
pakai magnet. Udah ngerasa kan? Yang sebelah sini. Jangan pakai magnet. Ini mau coba. Nanti pikirkan lengket apa enggak. Yang sebelah sini boleh perwakilannya lihat. Itu saja untuk materi pembelajaran hari ini. Untuk esai pilihan ganda dan kolom 3 tadi kolomnya itu dikerjakan untuk PR. Untuk kita mengakhiri, coba Ibu mau dengar konsentrasi fokusnya. Tepuk 1, tepuk 3, tepuk 2, tepuk 2, tepuk sekencang-kencangnya untuk kita semua. Terima kasih kepada anak-anak Ibu untuk kerjasamanya pada hari ini. Oke, untuk mungkin itu saja dalam materi untuk pada hari ini. Terima kasih untuk anak-anak Ibu atas kerjasamanya, dan jangan lupa dikerjakan PR-nya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini, Dak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Messi, apa kabar hari ini Bu? Pagi, alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri dan anak-anak Katara? Alhamdulillah juga biasa saja Bu ya. Sesuai dengan kesepakatan kita pada hari Kamis yang kemarin, bahwa hari ini kita akan mengadakan kegiatan pasca observasi ya. Di mana tujuan kegiatan ini adalah untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah Ibu laksanakan. Nah, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Ibu. Apakah Ibu sudah siap Bu ya? Insya Allah siap. Yang pertama Bu ya, bagaimana perasaan Ibu selama melakukan proses pembelajaran yang kemarin? Untuk perasaan saya pada proses pembelajaran kemarin, karena belum terbiasa juga, perasaannya sedikit menegangkan ya. Tapi alhamdulillahnya walau merasa tegang, alhamdulillahnya berjalan dengan baik. Alhamdulillah bisa berjalan ya. Mungkin ini juga faktor pengaruh Ibu masih baru ya, dan mungkin baru pertama kali observasi Bu ya. Iya. Nah, terus coba Ibu ceritakan kembali area pengembangan yang telah Ibu lakukan serta strategi-strategi yang telah Ibu laksanakan dalam proses pembelajaran kemarin. Ya, baik, kalau untuk kalian yang mana? Pertama itu Desi sudah untuk tahapannya, saya sudah membuat perangkat untuk proses pembelajarannya. Nah, kalau untuk area pengembangannya itu saya mengambil dua aspek, yaitu aspek pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Di mana aspek pengetahuan itu saya melakukan menyuruh siswa itu menguraikan hasil percobaannya pada sebuah magnet. Nah, untuk keterampilannya itu saya menyuruh siswa untuk menulis hasil dari pembelajaran magnet sebuah benda yang ajaib. Nah, kalau untuk strategi itu saya melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi dan juga pembelajaran sosial dan emosional kepada siswa, di mana melalui kemampuan dan keaktifannya pada anak. Jadi di sini pengembangan yang Ibu lakukan adalah di aspek pengetahuan dan di keterampilan serta pembelajaran berdiferensiasi, di mana Ibu melakukan pengelompokan sesuai dengan kemampuan dan keaktifan siswa ya. Nah, menurut Ibu sendiri dalam proses pembelajaran tersebut apakah sudah berhasil atau belum? Kalau untuk berhasil
atau tidaknya alhamdulillahnya berjalan dengan baik, walaupun dalam proses pembelajaran kemarin itu ada kekurangannya, Bu. Menurut Ibu sendiri apa sih yang menjadi kekurangan atau hambatan selama proses pembelajaran? Kekurangan atau hambatan yang saya alami dalam proses pembelajaran kemarin itu mungkin juga pernah juga dialami oleh guru-guru sebelumnya, yaitu ada siswa yang tidak mau terlibat dalam suatu kegiatan belajar proses pembelajarannya tersebut. Mungkin bisa juga dibilang siswa itu tidak aktif di dalam kelasnya itu. Di situ yang menjadi hambatan ya. Iya. Menurut Ibu sendiri hal tersebut kenapa bisa terjadi? Mungkin dalam pembagian kelompok tersebut terlalu banyak, ataupun bisa jadi juga dalam satu kelompok itu ada anak yang tidak mau satu kelompok dengan siswa yang ada di dalam kelompok tersebut, Bu. Dan dalam saya membagikan kelompok itu juga saya melakukan pendekatannya sesuai dengan minat anak. Terus mungkin kedepannya itu saya bisa untuk proses pelajaran itu menggunakan gaya belajarnya audio, visual, atau kinestik dalam proses pembelajaran supaya anak-anaknya itu bisa nyaman dan enak dalam suasana kelasnya itu. Bisa jadi saya menanyakan dulu kepada anak-anak maunya pembelajaran seperti apa di dalam kelas biar supaya anak itu nyaman di kelas. Di sini Ibu akan sudah mempunyai rencana untuk perubahan ya. Salah satunya adalah rencana Ibu untuk mengenal gaya belajar anak. Di sini bagaimana cara Ibu untuk mengetahui gaya belajar anak Ibu sendiri? Saya akan mengamati langsung dari pengamatan langsung kepada anak-anak di kelas. Jadi di sini rencana Ibu itu kan mengenal gaya belajar siswa ya, melalui pendekatan dia, melalui pengamatan, terus juga akan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa. Ini rencana Ibu yang akan dilakukan ke depannya nanti ya. Mudah-mudahan apa yang direncanakan ke depan nanti berhasil dengan baik. Nah, sekarang kira-kira kapan Ibu akan melakukan perubahan tersebut? Untuk melakukan perubahannya, insya Allah rencananya mau pada hari Kamis nanti, tepatnya pada tanggal 26 Oktober nanti, Bu, insya Allah. Jadi baiklah Bu, kalau Ibu sudah punya rencana ke depan nanti, saya akan berkunjung ke kelas Ibu untuk melihat proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan sesuai dengan apa yang kita sesuai dengan percakapan kita pada hari ini, dan juga menekan tindak lanjut Ibu ya untuk kedepannya ya. Semoga apa yang Ibu harapkan akan tercapai dengan baik. Mungkin di sini dalam percakapan ini mungkin Ibu ada pertanyaan. Untuk pertanyaan saat ini mungkin belum ada, Bu. Tapi nanti kalau ada untuk proses pelajaran selanjutnya, bila ada saya mau bertanya, nanti saya akan tanyakan kepada Ibu dan membimbingnya juga, Bu ya. Baiklah Bu Desi, mungkin sampai di sini dulu percakapan kita. Mungkin di sini ada manfaat untuk kita semua Bu ya. Dari percakapan kita ini, saya ucapkan terima kasih yang banyak kepada Ibu Desi telah memberikan waktunya untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan kita doakan bersama ya, nanti anak-anak kita menjadi anak-anak yang lebih baik.